Salam jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, bela saat ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan renungan-Mu, tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh fokus kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut renunganmu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, untuk renungan pada saat ini saya akan membawakan sebuah tema yang mengatakan berlakulah setia dalam segala hal, untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan saat ini saya mengambil judul yang tentang berlakulah setia dalam segala hal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk sebagai fondasi firman Tuhan kita pada hari ini, marilah kita buka Alkitab kita dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 9. Ulangan pasal 7 ayat 9 yang berbunyi demikian, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, izinkan saya menyampaikan kepada kita semuanya Shalom. Ya, Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, ada sebuah cerita ya, di mana kita semua sudah tahu bahwa anjing adalah salah satu hewan peliharaan yang paling populer di dunia ini. Siapa sih ya orang-orang yang tidak kenal dengan hewan satu ini? Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, ya. Bagi Bapak Ibu yang suka sama anjing pasti akan paham bahwa selain lucu dan menggemaskan, anjing juga dikenal sebagai hewan yang setia. Dan kesetiaan anjing terbukti dalam banyak cerita, ya. Salah satunya cerita yang paling terkenal yaitu adalah cerita tentang Hiko, ya. Seekor anjing, ya, Akita Inu yang menunggu tuannya selama 9 tahun di stasiun Shibuya, Tokyo, Jepang. Haiko ini adalah anjing yang sangat setia kepada tuannya yang bernama Hidesaburo Ueno, ya. Setiap hari anjing bernama Heiko ini menemani tuannya, ya, pergi dan pulang kerja dari stasiun Shibuya. Pada satu hari, tuan anjing ini tiba-tiba meninggal ya secara mendadak di tempat kerjanya. Dan anjing ini tidak tahu bahwa tuannya sudah meninggal. Alhasil, anjing ini seperti biasa untuk tetap pergi ke stasiun Shibuya untuk menunggu tuannya pulang kerja, dan hal ini berlalu lama selama 9 tahun. Dari kisah anjing ini bernama Haihiko mengajarkan arti kesetiaan yang sejati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan bahwa ada satu pribadi yang memiliki kesetiaan sejati yang melebihi cerita anjing Haihiko ini. Dalam firman Tuhan menceritakan bahwa kesetiaan sejati ini terhadap ciptaannya. Meskipun ciptaannya sering tidak setia, tetapi ia tetap setia. Di dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 13 yang mengatakan demikian, ya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jelas sekali, hal ini mengatakan jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini artinya bahwa kesetiaan setiap manusia, kesetiaan kita orang-orang percaya ini bisa saja adalah kesetiaan yang dinamis, ya. Kesetiaan yang sering berubah-ubah. Nah, kalau dengan Tuhan, kesetiaan Tuhan kepada kita adalah kekal dan selama-lamanya. Di dalam kitab Ratapan, ya, pasal 3 ayat 22 sampai
ayat 23 ya, yang dimana mencatatkan dan menegaskan kepada kita bahwa ya, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Jadi kasih setia Tuhan terhadap umatnya, kasih setia Tuhan terhadap kita tidak berkesudahan. Dan kasih setianya itu tak habis-habis rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Berlakulah setia dalam segala hal. Dalam Ulangan pasal 7 ayat 9 ini mengajarkan kita perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Dalam pemilihan Israel, orang dalam pemilihan Israel oleh Allah dimotivasi oleh kasihnya kepada mereka. Ayat 7 sampai 8 ya, di mana mengatakan bahwa bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diingkarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan membawa kamu keluar dari tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, di dalam Ulangan pasal 7 ayat 7 sampai 8 ini adalah membicarakan tentang bagaimana kasih setia Tuhan dalam pemilihan Israel oleh Allah dimotivasi oleh kasihnya kepada kita. Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah. Apalagi dalam Ulangan, ya, Allah berjanji kepada, ya, Allah berjanji untuk setia terhadap perjanjiannya dan menunjukkan kemurahan kepada angkatan demi angkatan. Dengan demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana cara kita agar memiliki hidup yang berlaku setia dalam segala hal kepada Tuhan? Ada berapa yang dapat saya bagikan kepada kita, yaitu yang pertama, berkomitmen untuk setia, ya. Sebagaimana dalam firman Tuhan bahwa yang telah terlebih dahulu setia kepada manusia, setia kepada kita adalah Allah. Baik dalam zaman PL maupun PB, sama-sama mencatat bahwa Allah terlebih dahulu menunjukkan kasih dengan kesetiaannya kepada manusia. Meskipun terkadang manusia sering dinamis kesetiaannya kepada Tuhan. Ada masalah sedikit menyalahkan Tuhan. Ada masalah sedikit mempertanyakan Tuhan kenapa dan kenapa. Ya. Dan hal ini menunjukkan bahwa kesetiaan kita belumlah apa-apa di mata Tuhan, tetapi kesetiaan Tuhan telah teruji dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya. Tetapi apa kata Alkitab? Sejak awal Allah telah mengadakan perjanjian dengan umatnya. Seperti perjanjian Allah dengan Abraham, yang dimana Abraham yang dimana Allah menunjukkan kesetiaannya kepada Abraham dengan memelihara dan memberkati keturunannya. Ya, dalam kitab Hosea juga mengkisahkan Allah memberi perintah kepada Nabi Hosea untuk menikahi Gomer. Gomer ini adalah gambaran wanita yang tidak setia, gambaran menunjuk kepada umat Israel, di mana hal ini Allah ingin menunjukkan bahwa sekalipun manusia tidak setia kepada Allah, sekalipun umatnya, bangsa Israel tidak setia kepadanya, Allah tetap setia kepada mereka. Allah tetap setia kepada ciptaannya. Dan kesetiaan Allah berotoritas penuh, berotoritas penuh untuk menuntut setiap orang berbalik kepadanya. Hosea pasal 11 ayat 7 yang mengatakan demikian, engkau harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa.
ya. Di dalam kitab Hosea pasal 11 ayat 7 mengatakan engkau harus berbalik kepada Allah. Peliharalah kasih setia dan hukum dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berbicara setia adalah sesuatu yang sangat penting dalam diri kita, ya, sangat penting dalam integritas kita, baik dalam pekerjaan kita maupun dalam keimanan kita kepada Tuhan. Karena dimanapun kita berada, baik dalam dunia pekerjaan, baik sebagai ortu, atau sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pelajar, dimanapun, ya, kata setia itu adalah sebuah seperti alarm untuk menuntut kita bersikap bertanggung jawab untuk melakukan segala sesuatu atau memutuskan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Misalnya ya, Siswa siswa dituntut untuk ya, dituntut untuk setia ya, untuk selalu masuk sekolah. Kalau Alpa melebihi 3 hari dan izin sakit juga melebihi 3 hari ataupun izin lainnya juga melebihi 3 hari, maka para guru berhak untuk mengambil tindakan untuk memotong nilai siswa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan hal ini pernah terjadi di dalam kehidupan saya. Saya ingat sekali ya, di waktu saya duduk di kursi kelas 2 SD, saya mengalami potong nilai yang sangat dahsyat sekali ya. Di mana kelas 2 SD ini saya mengalami sakit yang cukup parah dan membuat saya untuk tidak bisa ah, sekolah seperti teman-teman saya pada umumnya. Jadi di dalam absensi saya ada banyak sekali izin ya. Izin saya itu sudah melebihi 3 hari. Dan hal ini yang terjadi dalam nilai rapor saya adalah pemotongan nilai secara besar-besaran. Walaupun ya di dalam pembagian rapor dinyatakan saya mendapatkan juara 10 besar, tetapi tetap di dalam keadilan di sekolah saya tidak dinaik kelas sih. Ya, saya tidak dapat naik kelas karena ada begitu banyak absensi izin dari saya ketika saya ah, sakit. Dan hal ini guru berhak untuk mengambil tindak. Mereka tetap menyatakan bahwa saya masuk ke 10 besar, tetapi saya tidak dinaiki kelas. Nah, hal ini adalah suatu otoritas guru ya yang harus dilakukan guru kepada siswanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dari contoh ini menuntut siswa untuk setia dalam bertanggung jawab sebagai seorang pelajar. Sebisa mungkin tetap setia untuk masuk sekolah agar tidak ada pemotongan nilai rapor. Ya, jika siswa selalu rajin, selalu setia untuk masuk, ya, masuk dengan tepat waktu, maka siswa itu akan tidak ada mendapatkan potongan nilai. Tetapi kalau siswanya sudah melebihi alfa 3 kali, izin pun juga lebih 3 kali, maka ada pemotongan nilai di bagian rapor. Nah, dalam berlakulah setia dalam segala hal, kita memerlukan namanya komitmen. Komitmen untuk setia. Dalam pekerjaan, posisi kita apapun sekarang ini, ingat komitmen kita untuk setia. Supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan demikian, iman kita jika kita dipelihara oleh Tuhan dan membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan Tuhan, kita juga harus ya memiliki komitmen setia kepada Tuhan untuk menyatakan setia kita kepadanya. Kita harus memiliki komitmen. Kalau kita tidak memiliki komitmen, maka kesetiaan itu tidak adalah arti dan kehidupan kita di dalam keimanan kita kepada Tuhan. Yang kedua yang dapat saya bagikan yaitu Tuhan Allah adalah setia kepada orang yang mengasihinya dan berpegang pada perintahnya. Mengingat kembali akan karakter Allah yang itu kasih, ya, dan kurung itu setia, sekaligus adil. Hal ini bertujuan agar setiap
Orang percaya menguji kesetiaannya kepada Tuhan dalam arti sudahkah mengasihi Tuhan atau belum dengan berpegang pada perintahnya. Berlakulah setia dalam segala hal tidak berhenti di komitmen kita. Tetapi kita harus menguji komitmen kesetiaan kita kepada Tuhan dengan ukuran, ya. Ukurannya itu sesuai firman Allah, yaitu berpegang pada perintahnya. Dalam PL, Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 dan Ulangan pasal 5 ayat 6 sampai 21 mencatat ada 10 perintah Allah atau disebut dengan dekalog, ya. Di antara 10 perintah Tuhan atau perintah Allah ini kita mengingat kembali akan diri kita. Bagaimana yang sudah kita lakukan dan bagian apa yang belum kita lakukan selama ini. Karena dalam Ulangan pasal 7 ayat 9, ya, mengatakan bahwa Tuhan Allah adalah setia kepada orang yang mengasihinya dan berpegang pada perintahnya. Jadi jika kita mendapatkan namanya kesetiaan Allah dalam kehidupan kita, pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita, maka kita juga harus setia kepada Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan, yaitu 10 perintah Allah. Dan 10 perintah Allah ini janganlah hanya sekadar kita tahu, tetapi boleh kita introspeksi dalam kehidupan kita dan boleh kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Supaya hal ini, kesetiaan kita, komitmen kita teruji di hadapan Tuhan. Adapun kesimpulan kepada kita adalah berlaku setia dalam segala hal kepada Tuhan membawa kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, membawa kita untuk semakin setia akan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dan terlebihnya dengan berlaku setia dalam segala hal, kita memperoleh janji Tuhan yang akan memelihara dan menyertai dan memberkati kita, bahkan keturunan kita. Itu semua adalah janji Allah dalam kesetiaannya tercatat dalam Alkitab kepada orang yang mengasihinya dan berpegang pada perintahnya. Asalkan kita juga berlaku setia kepada Tuhan dalam segala hal. Bahkan pemazmur, ya, mengungkapkan bahwa kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah, dalam ini Mazmur pasal 91 ayat 4 mencatatkan, mengungkapkan bahwa kesetiaannya atau kesetiaan Allah ialah perisai dan pagar tembok untuk kita. Jadi ini adalah kesetiaan Allah yang sangat luar biasa. Dan kesetiaan Allah tiada berkesudahan. Dan kesetiaan Allah adalah kekal dan sampai selama-lamanya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih cintamu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau menyatakan kesetiaanmu kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu, renungan-Mu pada malam hari ini. Engkau mengingatkan kami akan kesetiaan-Mu yang sangat luar biasa. Kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Meskipun kami ciptaan-Mu, ya Tuhan, sering menyakitimu dan sering berubah kesetiaan kami kepadamu. Tetapi Engkau dengan lapang dada menerima kami karena Engkau setia kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu yang sangat luar biasa ini. Ajarlah kami untuk selalu setia seperti Engkau, supaya kami boleh berlaku setia dalam segala hal dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas renungan-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biar perlindungan firman Tuhan pada saat ini boleh memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.